Kajian Islam. Coba kita ambil contoh. Ibu kalau beramal pingin pahala apa? Insya Allah saya bantu sebutkan ada pahalanya dalam salat. Coba sekarang, ibu kepingin dapat pahala apa? Kalau surga kan udah masuknya, Bu. Pahala amal apa, Bu? Coba sebut. Apa kebaikan yang ibu tahu, yang kepingin ibu lakukan, tapi belum sampai ibu lakukan? Saya bisa bantu sebutkan bahwa itu ada dalam salat pahalanya. Coba sebut sekarang. Apa? Hah? Haji umrah. Nah, kita lihat. Ibu ingin dapatkan pahala haji dan umrah? Pertama, bahkan dalam sehari ibu bisa dapatkan sampai 14 kali dalam sehari, Bu. Apa? Pertama, ibu bisa raih dari salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fajru ka ajril hajjil muhrim." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk salat wajib dalam keadaan wudu, maka dia mendapatkan pahala haji yang berihram. Sekarang kan ibu salat di rumah, suruh suaminya ke masjid, maka ibu dapat pahalanya sama. Gampang kan? Gitu. Atau ibu lakukan apa? Selanjutnya kalau ibu mendapatkan haji dan umrah yang sempurna, maka lakukan salat sunnah isyraq. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jamaah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, berarti ini kan untuk laki-laki, tapi ibu bisa lakukan di rumah. Temaqada zikrullah hatta tatlu'a syamsu. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai dengan matahari terbit. Duduk zikir, Bu. Jadi kalau ibu dah selesai salat subuh, duduk di tempat salat ibu sambil zikir. Bukan sambil tidur, bukan sambil update status, bukan sambil masak. Enggak. Pokoknya duduk zikir. Lalu apa? Apabila matahari sudah terbit, yaitu setinggi tombak, kemudian dia salat 2 rakaat. Kalau udah salat 2 rakaat, Nabi sabdakan kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin. Maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Ibu bisa dapatkan. Sekarang ibu kepingin dapatkan 4 pahala, haji, umrah, jihad, sedekah, bisa kita lakukan hanya lewat zikir. Kapan zikirnya? Setiap zikir selesai salat. Ingatkan, ibu selama ini kalau zikir yang 3, Bu. Subhanallah dibaca berapa kali? 3. Alhamdulillah 3. Ini kalau kita lihat zikirnya. Jadi kita baca Subhanallah. Yang udah sering kita lakukan kan 3. Lalu alhamdulillah. Ini juga 3. Lalu Allahu Akbar. Allahu Akbar kita baca 33. Ini sama 3. Nah kebanyakan yang kita lakukan lalu ditutup dengan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa keutamaannya? Ya Allah, tiap hari ibu baca. Ternyata keutamanya tandanya enggak pernah baca dalilnya nih gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kita baca ini ditutup, ini 99 lalu ditutup 100, maka gufrat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, zikir selesai salat ini yang berupa tasbih, tahmid, takbir dan tahlil, itu ada 7 cara membacanya. Tapi kebanyakan kaum muslimin tahu cuma 1 cara. Nah, dari ini kalau ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan yang lebih besar lagi pahalanya, gabungkan 3-tiganya ini lalu dibaca 33 kali, yaitu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Jadi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar dibaca sebanyak 33 kali setiap kali selesai salat, baik itu salat sunnah maupun salat wajib, pahalanya setara dengan haji, umrah, jihad, sedekah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan hadis ini muttafaqun alaih. Ini kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan muhajirin yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, "Dhahaba ahlud duthur minal amwali bid darajatil ula wan na'imil muqim." Orang-orang kaya meraih derajat-derajat yang tinggi dan kenikmatan-kenikmatan yang abadi. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami juga salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Walau fadlu min amwalin yahujjuna biha wa ya'tamiru jahiduna yatasaddaqun. Orang-orang kaya ini memiliki kelebihan harta yang mereka gunakan untuk haji, umrah, jihad dan sedekah.
Kalau bahasa gampang kita, sementara kami yang miskin ini tidak mampu. Karena melihat para sahabatnya bersemangat ibadah, maka Nabi lalu bersabda, ala unabbiukum bi amrin. Maukah kalian aku ajarkan sebuah amalan, in akhadtum adraktum man sabaqakum. Kalau kalian mengamalkannya, kalian akan mampu mendahului orang-orang sebelum kalian. Walam yudrikum ahadun ba'dakum, dan kalian tidak mampu diungguli oleh orang setelah kalian. Wa kuntum khairan man antum baina dhahranaihim illa man amila mithlah. Dan kalian adalah terbaik di antara mereka kecuali yang mengamalkan sebagaimana yang kalian amalkan. Amalannya apa? Tusabbihun wa tuhammidun wa tukabbirun khalfa kulli salatin 33. Yaitu kalian membaca tasbih, tahmid, takbir sebanyak 33 kali setiap kali selesai salat. Jadi cukup baca ini. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 1. Nah, coba kita baca ya, ikuti. Dengar dulu. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ulangi. Ini haknya dipanjangin ya. Jangan kayak gayanya di luar. Jangan cepat-cepat juga. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Pelan aja. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Kalau kita baca 33 kali, setiap kali selesai salat, maka pahalanya setara dengan haji, umrah, jihad, sedekah. Gitu. Itu pahalanya dalam salat ya. Sekarang ibu mencari pahala apa? Insya Allah ada di dalam salat. Bahkan di dalam salat itu yang sudah kita ketahui ada baca Al-Quran, lalu ada zikir, lalu diantaranya ada doa, lalu diantaranya ada istighfar, ada salawat. Ini nih kalau digabungkan keutamaan bagian ini dalam setiap salat ini, subhanallah. Keutamanya luar biasa. Mungkin selama ini ibu-ibu kalau salat hanya ngerti bacaan salatnya, tapi tidak ngerti kandungan di balik bacaan salatnya. Salat itu secara gerakan punya keutamaan. Nanti salat itu juga secara bacaan itu punya keutamaan. Misalnya seperti gerakan salat. Kita ambil salah satu contohnya, ruku dan sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza qama yusalli." Seorang hamba itu kalau dia berdiri salat, utiya bidzunubihi kulliha. Seluruh dosa yang pernah dia lakukan itu didatangkan kepadanya. Fawudiyat ala ra'si wa atiqai. Lalu dosa-dosanya diletakkan di atas kepala dan kedua pundaknya. Fakullama raka'a wa sajada tasaqatat anhu. Setiap kali dia rukuk dan sujud, dosa-dosanya jatuh berguguran. Karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, perlama ruku dan sujud kalian sesuai dengan banyaknya kadar dosa kalian yang ingin jatuh berguguran. Berbagai macam kebaikan itu ada dalam salat. Ada dalam lapas-lapas bacaan. Kalau ibu sudah misalnya membaca terkait dengan keutamaan doa yang setiap hari ada dalam salat, doa itu kurang lebih ada sekitar 15 keutamaannya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita, laisa syai'un akramu 'alallahi minad du'a. Tidak ada ibadah yang paling mulia di sisi Allah itu selain doa. Jadi doa itu adalah ibadah yang paling mulia, sementara itu masuk di dalam bab salat. Dan kita tahu bahwa dalam salat itu ada zikir. Karena itu Allah berfirman dalam surat 20 ayat 14, surat Thaha ayat 14, wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat dalam rangka untuk mengingatku. Sementara dalam hadis lain Nabi sabdakan apa? Ala unabbiukum bi ala. Jadi lupa redaksinya. Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita, fadzkuruni adzkurkum. Ingatlah aku maka aku akan mengingat. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, andai tidak ada keutamaan zikir selain ini, cukuplah ini sebagai keutamaan. Gitu. Lalu Nabi lanjutkan apa? Ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah kalian aku beritahukan amalan terbaik kalian? Wazkaha inda malikikum, lebih suci di sisi Rabb kalian. Wa arfahiha fi darajatikum, lebih bisa mengangkat derajat kalian. Wa khairul lakum min infaqidz dzahabi wal waraq, bakal lebih baik dibanding kalian berinfak emas dan perak. Wa khairul lakum min talqaw aduwakum fadribu anaqakum yadribu anaqakum, bakal lebih baik dibanding kalian bertemu musuh, kalian tebas lehernya, kalian ditebas lehernya. Qalu bala ya Rasulullah, sahabat mengatakan ma wa Rasulullah. Qala dzikrullah, amalan itu adalah zikir kepada Allah. Jadi kalau udah berbicara salat, kenapa dia dikatakan utama? Di antara keistimewaan salat ini siapapun bisa melakukannya kapanpun waktunya, di dimanapun waktunya. Berbeda kalau Allah jadikan amalan yang terbaik itu adalah haji, umrah, sedekah, puasa, sedikit yang bisa melakukannya. Mungkin orang-orang kaya aja yang bisa melakukannya. Tetapi kalau untuk salat, apapun waktunya, dimanapun, bagaimanapun kondisinya ibu bisa salat. Tidak mampu salat dengan berdiri, disuruh salat dengan duduk. Gak mampu duduk dengan berbaring. Gak mampu berbaring dengan terlentang. Kalau gak mampu semua, salatin aja sekalian. Nah, ini keistimewaan luar biasa salat ini.
Maka dari itu, itulah yang menyebabkan amalan paling pertama dihisab nanti dari kiamat adalah salat. Kalau salatnya gak benar, amalan lain ikut gak benar. Kalau salatnya benar, maka amalan lain itu akan ikut benar. Itu. Jadi kalau ibu disuruh pilih amalan apa yang harus saya lakukan dari sekian banyak amalan, maka pilih untuk melakukan salat. Lalu amalan kedua yang paling besar keutamanya apa? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini kalau kupas bab ini subhanallah. Makanya sama seperti contoh misalnya, masalah berbakti kepada kedua orang tua. Ingat, bagi suami ibu, kewajiban pertama berbaktinya ke siapa? Orang tua kewajiban pertamanya. Makanya sampai-sampai seluruh harta anak laki-laki itu milik orang tuanya. Nabi sabda, anta memalu kali abik. Kamu dan seluruh hartamu itu milik orang tua. Jadi kalau orang tua kita minta harta kita, dia nggak wajib mengembalikannya. Tapi kalau kita pinjam duit sama orang tua, tetap dikembalikan. Lalu itulah tugas istri juga membantu suaminya agar tetap berbakti sama kedua orang tuanya. Karena surga suami itu ada sama orang tua. Sementara kalau istri kewajiban pertama berbaktinya setelah Allah dan Rasulnya adalah kepada suaminya. Itu. Nah ini posisi ini harus dimengerti bagi kita sebagai seorang muslim. Jangan sampai nanti ibu merasa duain nama mertuanya. Suami ibu sayang sama orang tuanya ini, perhatiin. Lalu dia merasa diduain sama orang tuanya. Akhirnya berkata, pilih saya apa orang tuamu? Aduh, pilih orang yang lain aja lah gitu. Tinggal diganti gitu. Posisinya harus kita pahami, harus kita pahami dalam perkara ini. Itu sehingga nanti berbakti kita kepada kedua orang tua kita ini tepat waktunya. Apalagi misalnya, begini, suami ibu ajarin, beritahu dia. Kalau seorang tuanya di kampung, coba tanyain, udah kontak orang tua belum? Kalau dia belum kirim uang, bantu dia untuk berbakti pada orang tua. Kadang-kadang sibuk kerja kan lupa ngontak. Ibu pilih berbakti pada kedua orang tua. Kalau udah bicara di bab berbakti pada kedua orang tua, subhanallah. Di antara perkataan Said bin Al-Musayyib apa? Tidak akan meninggal su'ul khotimah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Akan meninggal su'ul khotimah. Bahkan dari 3 azab yang disegerakan di dunia azabnya, salah satunya adalah dosa durhaka kepada kedua orang tua. Lalu istri yang durhaka sama suaminya. Dan yang ketiga, perbuatan zina. Disegerakan azabnya di dunia. Pilih itu. Ini tahapan. Makanya apa? Sholat itu pahalanya lebih besar dibanding berbakti kepada kedua orang tua. Tetapi kalau kita sholat sunnah, dipanggil orang tua, harus batalin sholatnya. Penuhi panggilan kedua orang tua. Gitu. Nah nanti ini menempatkan posisi ini penting untuk secara bertahap akan apa kita pelajari. Jadi memilih amalan-amalan yang utama ini luar biasa. Kita ambil contoh misalnya dari sisi jenisnya, zikir, Bu. Zikir ini banyak, Bu. Berbagai macam zikir yang ada. Tetapi kalau disuruh milih mana zikir yang paling afdal, maka pilih baca Al-Qur'an. Zikir yang paling afdal adalah wa khairul kalamullah. Itu sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah, itu Al-Quran. Maka zikir terbaik kita adalah Al-Quran. Tapi kalau udah Al-Quran, apa zikir terbaik setelah itu? Maka 4 kalimat. Yaitu subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Karena itu Nabi SAW bersabda, ahabbul kalam ilallah, riwayatnya mengatakan, abdalul kalam ilallah arba. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah itu ada 4. La yadurruka bihinna bada'ta, tidak mudaratkan dari mana saja kamu mulainya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah ini. Lalu selanjutnya apa? Kita lihat misalnya dari sisi jenis apa amal. Maka di antara yang lain, penjelasan hadisnya selanjutnya adalah jihad di jalan Allah. Nah, jadi di sini diurutkan ukuran amalnya 1, salat di awal waktu, 2, berbakti kepada kedua orang tua, 3, jihad di jalan Allah. Sementara dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang amal yang paling afdal. Qal imanun billahi wa rasulih, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qila ya Rasulullah, qila thumma madza? Kemudian beliau ditanya apa lagi? Qala jihadun fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Qila thumma madza? Kemudian apa lagi? Qala hajjun mabrur. Selanjutnya itu adalah haji yang mabrur. Nah, ini. Jadi ini urutan-urutan yang pahala-pahalanya besar di sisi
Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat lain juga di antara kalau kita disuruh memilih sekarang, ada puasa, ada sholat, ada sedekah. Amalan apa yang lebih tinggi lagi pahalanya dibanding yang ini, yang tiga ini? Maka mendamaikan di antara dua orang berselisih. Kajian Islam.